Halo Sobat History, berjumpa lagi dengan saya Gema dalam channel Gema Lesson. Dalam video kali ini, saya akan melakukan Q&A yang berhubungan dengan materi kuliah Sejarah Sosial Ekonomi Indonesia. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video selanjutnya ya. Pertanyaan materi yang pertama. 1. Mengapa kajian mengenai sosial ekonomi penting dibahas? Berikut jawabannya. Karena kajian sosial ekonomi memfokuskan perhatian tentang perkembangan yang eksplosif sejalan dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi masyarakat, baik di negara maju maupun berkembang, yang sedang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui berbagai kebijakan pembangunan. Soal kedua, bagaimana hubungan antara sosial dan ekonomi? Jawabannya, antara sosial dan ekonomi memiliki hubungan keterikatan yang sangat erat. Karena di mana ada kehidupan sosial, pasti ada kegiatan perekonomian di dalam kehidupan sosial tersebut. Pertanyaan materi kedua. Soal pertama, mengapa Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim? Karena letak geografis kerajaan Sriwijaya yang sangat strategis serta potensi-potensi yang dimiliki oleh Sriwijaya dalam hal perairan dan kelautan. Ini dibuktikan dengan sudah mengenal teknologi pembuatan kapal, perahu, dan memiliki angkatan laut yang kuat. Soal kedua, bagaimana perkembangan ekonomi kerajaan Sriwijaya? Jawabannya, kerajaan Sriwijaya mengandalkan sektor perdagangan dalam perekonomiannya. Terlebih lagi, setelah Sriwijaya berhasil mendapatkan Selat Malaka, para pedagang dari Timur Tengah maupun Cina pasti akan singgah ke Sriwijaya untuk menetap maupun berdagang dan mengambil pajak untuk setiap kapal yang masuk ke Selat Malaka. Pertanyaan materi ketiga. Soal pertama, bagaimana kondisi awal perekonomian kerajaan Majapahit? Jawabannya, pada dasarnya Majapahit merupakan kerajaan agraris yang mengandalkan pertanian sebagai tiang utama ekonomi kerajaannya. Hasil bumi dan persawahan bahkan menjadi komoditi utama perdagangan antar pulau dan wilayah kerajaan Majapahit. Soal kedua, mengapa kerajaan Majapahit menyerang kerajaan Sriwijaya? Jawabannya, karena Majapahit melihat potensi perekonomian Sriwijaya di Selat Malaka yang sangat menjanjikan. Dan kerajaan Majapahit juga berupaya untuk melebarkan perekonomiannya di bidang maritim juga. Dengan mengalahkan Sriwijaya, berarti Majapahit dapat mengambil alih jalur perdagangan di wilayah Malaka dan Majapahit dapat menjadi kerajaan agraris dan maritim yang besar. Pertanyaan materi keempat. Soal pertama, mengapa pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem pajak di Indonesia? Jawabannya, karena tujuan Belanda menerapkan sistem pajak ialah untuk memenuhi kas keuangan pemerintahan Belanda pada saat itu. Pajak hasil pribumi ini akan digunakan oleh pemerintah kolonial untuk membangun segala keperluan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Soal kedua, bagaimana reaksi rakyat Indonesia saat pemerintah kolonial Belanda mulai menerapkan sistem pajak? Jawabannya, reaksi rakyat pada saat itu beragam. Namun, setelah berjalannya waktu, rakyat mulai merasa terbebani dengan sistem pajak ini. Karena pemerintah kolonial Belanda menerapkan pajak yang terlalu tinggi bagi masyarakat pribumi. Pertanyaan materi kelima. Soal pertama, bagaimana pelaksanaan sistem tanam paksa pada masa VOC di Indonesia? Jawabannya, pelaksanaan sistem tanam paksa sebagian besar dilakukan di Pulau Jawa, hanya sebagian kecil di luar Pulau Jawa. Tanaman yang ditanam di setiap daerah tidak selalu sama. Ini disesuaikan dengan tanah setempat. Soal kedua, mengapa pemerintah VOC menerapkan sistem tanam paksa di Indonesia? Jawabannya karena tujuan VOC menerapkan sistem tanam paksa ialah untuk mengisi kas negara Belanda yang kosong, membangun kembali infrastruktur di Belanda yang hancur karena perang, untuk memperkuat tentara-tentara Belanda dan pemerintah kolonial di Hindia Belanda dan Karibia, serta untuk membayar hutang-hutang Belanda.
Pertanyaan materi ke-6. Soal pertama, mengapa Jepang menerapkan sistem ekonomi perang pada wilayah jajahannya termasuk di Indonesia? Karena Jepang ingin menguasai semua usaha ekonomi wilayah jajahannya termasuk Indonesia untuk membantu Jepang dalam menghadapi Perang Dunia II di wilayah Pasifik melawan pasukan sekutu. Soal kedua, bagaimana reaksi rakyat Indonesia saat kedatangan pasukan Jepang pertama kali di Indonesia? Jawabannya ialah, kedatangan Jepang pada awalnya disambut baik oleh rakyat karena Jepang dianggap telah membebaskan belenggu penjajahan barat dari bangsa ini. Namun, seiring berjalannya waktu, ternyata tentara Jepang melakukan praktek penjajahan dan merampas rakyat lebih parah dibandingkan yang pernah dilakukan pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Pertanyaan materi ke-7 dan yang terakhir. Soal pertama, bagaimana kondisi sosial masyarakat Palembang pada awal kemerdekaan? Jawabannya, kondisi sosial masyarakat Palembang pada awal kemerdekaan dapat dikatakan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan mereka sehari-hari, di mana hubungan sosial masyarakat, kegiatan keagamaan, organisasi-organisasi sosial, dan kegiatan perekonomian berlangsung atau berjalan dengan aman dan lancar. Soal kedua, mengapa pada masa pendudukan Jepang, kota Palembang dianggap paling strategis? Karena kota Palembang mempunyai arti yang sangat penting dan strategis bagi Jepang, yaitu untuk memisahkan antara Batavia yang menjadi pusat Belanda di Indonesia dengan Singapura sebagai pusat Inggris. Pendudukan kota Palembang ini bertujuan untuk menghalau hubungan Inggris dengan Belanda yang memungkinkan untuk membentuk koalisi dalam membalas serangan Jepang. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini dianggap menarik dan bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe ya di bawah. Jumpa lagi dalam video-video dari Gema Lesson lainnya.